Jayadi Hanan adalah putra asli Sumatera Selatan. Orang tuanya berasal dari desa Kepur, Kabupaten Muara Enim. Dia lahir di Palembang pada 29 Januari tahun 1972. Menempuh pendidikan sejak SD hingga menjadi sarjana di Palembang. Jayadi adalah pengajar ilmu politik di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina, di mana dia juga menjabat sebagai Direktur Paramadina Institute for Education Reform. Selain itu, Jayadi adalah juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dia memiliki gelar doktor PhD di bidang perbandingan politik dari Ohio State University, Amerika Serikat. Gelar master di bidang masalah-masalah internasional diperolehnya dari Ohio University, Amerika Serikat, dan gelar Magister Science bidang ilmu politik ia dapat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jayadi Hanan adalah sarjana ilmu administrasi negara lulusan Visipol Universitas Sriwijaya Palembang. Jayadi Hanan adalah peneliti senior di National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Indonesia dan pengajar ilmu politik di Ohio State University, Amerika Serikat. Bidang keahlian utamanya adalah perbandingan sistem pemerintahan, terutama sistem pemerintahan presidensial, hubungan eksekutif legislatif, pemilu dan perilaku memilih, gerakan sosial dalam proses demokratisasi, dan peran pendidikan dan budaya demokrasi. Buku yang sudah ia terbitkan antara lain berjudul Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia tahun 2014. Saudara, inilah Bukan Basa-Basi TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, untuk menjadi seorang akademisi memang itu adalah pilihan hidup. Karena menjadi seorang pendidik itu ada nilai mulia di sana. Bermanfaat bagi orang lain dan juga berbagi keilmuan untuk orang banyak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam jumpa dari saya Muhammad Ridwan Rifai kali dalam Bukan Basa-Basi. Seperti prolog saya tadi mengatakan bahwa menjadi seorang akademisi adalah profesi yang luar biasa. Tamu spesial saya kali ini adalah seorang putra daerah. Jadi sekarang kiprahnya sudah di level nasional dan sudah menjadi akademisi serta menjadi pengamat keilmuan yang selalu tampil di media massa. Siapa beliau? Beliau adalah Jayadi Hanan. Kita jumpai beliau nantinya. Halo, Bung Jayadi Hanan, PhD. Iya. Ini sebetulnya enggak baca dipanggil Bung, seangkatan gitu nih. Iya, seangkatan. Boleh? Agak leluas sedikit. Lur, lur, lur. Ya, Dulur kan lur tuh. lur ya. Iya. Apa kabar sekarang? Sehat, alhamdulillah. Lala mau ndak anu ya? Kita ketemu terakhir kapan ya? Adalah sekali sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Kalau 80 tahun yang lalu. Ada. Umur aku baru 20 kok nak ketemu 80 tahun yang lalu. Iya. Jadi Pas sejak kita tamat tahun 95-an lah. Itu lama udah ketemu. Lama. Tapi kita kan saling anu terus, saling mantau. Saling mantau. Jadi walaupun pakai WhatsApp, pakai medsos masih lah ya. Ada grup WhatsApp. Iya. Facebook. Awal itu kan agak rajin Rajin ya. Rajin update Sehat. status. Oh iya, update status. Iya. Jadi beliau TV lah. Ya. Jadi beliau ini pemirsa selain adalah seorang akademisi, dulu pernah menjadi staf khusus menteri apa? Rias Rasyid. Peneliti di Kementerian Otonomi Daerah. Tahun berapa lah itu? Tahun 2000. Tahun 2000. Kan kementerian itu cuma ada tahun 2000 sampai 2002. Tahun 2000 sampai 2002 ya. Iya, saya berarti lagi. Iya, baik kita sambil buyur di pelan-pelan baik. Hmm. Nah, kalau bercerita tadi prologku ada sebagai akademisi. Ini asli Palembang, tinggal di Palembang, alumni Visip Unsri tahun 90 ya. Memang dulu diniatkan memang go nasional loh. Iya, jadi begini ya, kalau flashback sedikit ke belakang, kan kebetulan aku ini tidak Jawa, aku ini kan lahir dari keluarga yang secara ekonomi sangat tidak beruntung. Oh. Jadi karena itu. Beda lah dengan aku nih. Ya mungkin beda tipis ya. Iya. Jadi yang menyelamatkan aku itu cuma pendidikan. Ya, kebetulan bisa menempuh pendidikan karena ada bantuan beasiswa segala macam. Jadi aku dapat beasiswa sejak SMP. Tanpa itu mungkin aku tidak bisa berlanjut. Ya. Panjang ceritanya kalau soal itu ya. Tidak cukup 25 menit ya. Tidak cukup. Jadi pendidikanlah yang bisa membantu aku untuk, ya kalau boleh disebut, agak keluar dari
zona kemiskinan itu. Ya, jadi kita bisa melakukan mobilitas sosial, istilah orang sosiologi. Dulu di Lorong Jaya ya? Iya, di Jalan Di Jaya. Pelaju, kan? Jalan Jaya? Jalan Jaya di Pelaju, tapi di daerah yang sangat pinggiran, masih rawa-rawa. Masih masuk lagi? Jauh masuk. Iya, Ya, oke. tempat jin buang anak kali istilahnya itu. Sekarang kata izin lagi ke kota. Oh, sekarang lagi di kota daerah situ, Iya, udah susah iya. dicari. Jadi karena itu pendidikan itu sesuatu yang sangat penting bagi saya. Jadi dan saya melihat banyak orang memang perlu dibantu melalui yang bisa kita bantu melalui pendidikan. Karena itu yang bisa saya lakukan adalah berkhidmat di bidang pendidikan. Dan di bidang pendidikan juga karena di universitas juga terkait dengan bidang penelitian. Nah, itu pekerjaan saya itu sekarang ini kan selain oleh Bung Ridwan sebut itu di akademisi, saya mengajar di kampus, meneliti di kampus. Saya juga punya kegiatan di luar kampus, tapi tetap terkait dengan pendidikan. Di lembaga penelitian ya. Lembaga penelitian ya. Di Lembaga Survei Indonesia. Oh, LSI. Jadi di LSI. Jadi dua-duanya itu terkait. Nah, itu melalui akademisi dan lembaga penelitian itu, selain kita bisa mendidik orang, berbagi ilmu, kita juga bisa menemukan hal-hal baru melalui penelitian. Nah, hal-hal baru itu dalam sebagai seorang akademisi melalui penelitian itu kita bisa membantu memberikan informasi-informasi kepada publik, misalnya tentang kebijakan publik, ya, tentang masalah-masalah, misalnya mengapa masyarakat terus miskin, mengapa sering masyarakat suka percaya dengan hoax, mengapa antar partai politik misalnya susah untuk akor ya. Kenapa kalau sudah soal duit cepat gitu kan. Nah, jadi hal-hal semacam itu membantu kita untuk merumuskan melalui informasi-informasi itu, membantu publik dan termasuk pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan, tapi juga berdasarkan data dan informasi yang akurat yang kita temukan melalui penelitian. Ya. Ngomong-ngomong, apa benar Jungnya mengatakan lembaga survei itu panennya kalau pilkada atau pileg? Tergantung lembaga surveinya ya. Kalau lembaga surveinya sudah cukup kuat, maka kegiatannya itu bukan hanya kegiatan riset di bidang kompetisi politik. Kan kalau pilkada sama pilpres itu kan kompetisi politik. Tapi sebenarnya lembaga riset itu kan riset sosial politik itu luas. Tadi misalnya riset untuk kebijakan publik. Ya. Misalnya pemerintah daerah perlu mengecek apakah kebijakan-kebijakan publik yang dia keluarkan itu diterima masyarakat dengan baik. Apakah itu memang betul-betul menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Nah, itu banyak kegiatan seperti itu. Kita juga melakukan kegiatan riset yang terkait dengan kebutuhan akademik internasional. Jadi kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi LSI itu bekerjasama misalnya dengan Australian National University, dengan Harvard University, dengan Michigan University. Jadi banyak universitas di luar yang juga bekerja sama dengan kita untuk kegiatan-kegiatan penelitian yang tidak terkait langsung dengan kompetisi politik. Nah, kalau lembaga penelitian bisa seperti itu, maka dia tidak hanya hidup melalui riset-riset pilkada atau riset pileg dan pilpres. Ya, Nah, kalau kita cermati, itu ada kaitan dengan asal daerah, ada hubungan pengabdian Anda di sana? Iya, betul. Jadi memang daerah-daerah di luar Jawa itu kan sudah selama ini kita tahu lah ya, terutama di era Orde Baru itu daerah-daerah di luar Jawa seringkali pemerataan pembangunannya tidak kurang baik ya. Nah, kalau kita berkiprah di tingkat nasional, paling tidak orang bisa melihat asal kita. Selain apa informasi yang bisa kita sampaikan, mereka melihat asal kita, sehingga orang bisa tahu bahwa di daerah kita pun ada informasi-informasi bisa digali, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa lebih dikedepankan, sehingga paling tidak sedikit atau banyak mungkin kita bisa membantu menginformasikan tentang daerah kita. Itu paling tidak. Ya, tentu banyak kontribusi juga untuk pembangunan daerah kita, walaupun kiprahnya sudah di nasional, tetap pemikiran, idenya sangat dibutuhkan untuk daerah kita di Palembang, Sumatera Selatan khususnya. Saya akan lebih menggali lagi kaitan dengan apa yang sudah menjadi kesibukan, kemudian pemikiran kaitan dengan yang tadi. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi dengan Jayadi Hanan PhD ya, sebagai teman
bicara saya ataupun teman ngobrol saya petang hari ini di Suara Sore yang cerah ini. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikutnya. Masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam Bukan Basa Basi. Masih dengan Jayadi Hanan, PhD, ya, kawan kuliah kami, ketua angkatan kami kebetulan. Saya maksudnya angkatan 90 Visip Unsri yang sudah jadi wong hebat ini. Nah, jadi ada yang perlu saya gali lagi. Tadi kan katanya dari daerah, dari Palembang, dari memang sudah diniatkan dapat beasiswa dan sebagainya. Mana nih yang dulu cerita pacak nembus ke level nasional di bidang maksudnya untuk menjebol universitas itu sampai kita menjadi akademisi yang diandalkan, bahkan di tingkat kementerian pun sudah menilai dan mengukur kita sebagai standar oke, gitu loh. Iya. Saya kira yang pertama itu keyakinan. Keyakinan bahwa siapapun bisa mencapai apa yang dia inginkan kalau dia berusaha secara terus-menerus, tidak kenal menyerah gitu. Tidak takut dengan kegagalan. Itu yang sekarang banyak orang takut gagal. Kalau udah takut gagal, lalu halangannya nanti kan tidak mau mencoba. Jadi kalau kita tidak sama sekali mencoba, kecik undu. Gagal 100%. Gagal 100%. Ya, tapi kalau takut gagal, mencoba, masih mungkin berhasil setengah 50% kan? Karena sudah mencoba. Masih ada harapan mencoba lagi. Betul. Okay. Itu saya kira. Jadi istilahnya itu persisten. Yang kedua saya kira fokus. Ya. Kita itu harus punya fokus. Kalau bisa tahu betul kita tuh pengen apa, sesuatu yang ingin kita capai. Misalnya ya tidak harus terlalu spesifik. Misalnya pengen jadi doktor atau pengen jadi apa. Dulu cita-cita saya begini. Saya pengen keluar negeri. Sederhana ya. Sederhana. Saya pengen keluar negeri. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana caranya keluar negeri? Kalau biaya sendiri tidak ada kan? Apa caranya? Caranya adalah sekolah ke luar negeri. Oh iya. Caranya? Pertanyaan berikutnya, sekolah ke luar negeri itu perlu biaya kan? Iya. Kita tidak punya duit untuk biaya. Maka tanpa biaya keluar negeri berarti harus mencari beasiswa. Begitu, jadi terus menerus. Berikutnya kemudian bagaimana cara mencari beasiswa. Jadi begitu step by step. Jadi melalui fokus tadi kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, kira-kira fleksibel. Walaupun fokus tapi fleksibel. Jadi dulu saya bercita-cita begini. Saya bercita-cita ingin segera S3, doktor. Tapi kan saya selalu berpikir tidak mungkin saya sekolah kalau tidak ada beasiswa. Nah, karena itulah Bung Ridwan ya, saya itu masternya sampai 3 kali. Orang nanya, master 3 kali? Sampai 3 kali. Ambil S2 itu sampai 3 kali. 1 di Gajah Mada di Indonesia, 2 kali di Amerika. Baru S3. Jadi ada yang guyon teman-teman saya, kerjaanmu sekolah ya. Gitu, ya. Jadi kalau dipanjangkan titelnya apa sekarang sebenarnya? Ya, ESOS, MAIA, ESOS, MSI, MAIA, MA, PhD. Banyak di S2. Jadi 5 gelarnya. Jadi S2-nya 3, S3 Psiko, S1 1. Nah, kenapa kok sampai gitu? Bukan karena aku kepengen sekolah terus, bukan. Karena beasiswa yang tersedia yang menerima aku pada saat itu, yang pertama beasiswa S2. Aku ngelamar lagi, yang nerima S2 lagi. Yang ketiga S2 lagi. Ya sudah. Jadi agak fleksibel. Tapi ujungnya kan tercapai juga. Sampai ke S3-nya. Jadi menurut saya nah yang terakhir tentu saja kita orang beragama ya. Orang beragama itu ada satu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong siapapun yang berusaha sepanjang usahanya itu baik. Saya menilai 4 hal itu yang selama ini menuntun saya untuk sampai pada situasi seperti ini. Kalau orang menganggap itu suatu kesuksesan ya nggak apa-apa. Tapi saya sendiri menganggap itu sesuatu yang saya jalani saja. Jalan hidup. Nah sekarang apa bedanya kuliah di Amerika sana? Sebetulnya kalau kuliah itu sebetulnya tergantung pada masing-masing orang. Jadi tergantung pada usaha masing-masing. Yang tadi ya, yang harus fokus, harus terus-menerus berusaha, jangan pernah merasa takut gagal dan seterusnya. Yang kedua, yang membedakan itu. Nah, yang membedakan kuliah di luar negeri dengan di sini itu paling
pertama fasilitas. Fasilitasnya lebih lebih komplit fasilitas ya. lebih lengkap. Perpustakaan tersedia, apapun yang ingin kita baca ada. Gitu. Kalau di sini mungkin dulu kan waktu kita fotokopi bahan Iya, fotokopi. Nah, ujian fotokopi zaman. Nah, itu. Kalau di sana semua ada. Jadi kalau orang berusaha keras, walaupun tidak berlian-berlian amat, sekolah di negeri seperti Amerika atau Eropa atau Australia, insya Allah berhasil karena fasilitasnya lengkap. Yang ketiga, kemudian yang membedakan itu pengalaman dan network. Kalau kita keluar di luar negeri itu punya pengalaman yang jauh lebih luas, jaringan kita menjadi lebih luas. Nah, itu nanti akan sangat berguna jaringan itu. Jadi di era abad 21 ini, if you don't have network, you don't work. Kalau Anda tidak punya network jaringan, susah Anda untuk bekerja. Jadi itu penting. Nah, kalau dalam Islam kan silaturahmi. Betul. Kalau membuka rezeki. Iya. Kalau tidak silaturahmi, rezeki itu tutup. Nah, itu networking bahasa umumnya. Nah, itu yang jadi pengalaman dan kemudian network itu yang sampai sekarang membantu saya untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan ketika sudah kembali ke Indonesia. Jadi tetap yang namanya jangan hanya kuliah baik. Tapi pada waktu kuliah itu banyak kawan. Betul. Kan ada konsep sekarang merdeka belajar. Maksudnya itu kuliah itu bukan hanya bicara soal aspek-aspek kognitif dan akademis yang kita pelajari, bukan cuma teori, tapi juga terkait dengan hubungan sosial, hubungan dengan masyarakat di sekitar, hubungan dengan teman, aktivitas di organisasi dan seterusnya. Jadi itu kira-kira. Kalau orang yang sudah berkeluarga pergi kuliah di luar negeri seperti di Amerika itu, dia ada pengalaman yang satu lagi. Apa tuh? Misalnya istrinya bisa ikut bekerja, Oh. atau kadang-kadang ada yang istrinya juga atau suaminya itu ikut sekolah juga. Oh, itu kalau ngajak keluarga. Iya, kalau ngajak Kalau yang keluarga. belum berkeluarga bisa dapat keluarga, mendapat network misalnya. Betul. Kalau yang punya anak nanti anaknya bisa menikmati pendidikan yang berbeda. Apalagi kelahiran sana. Apalagi kalau kelahiran sana misalnya. Jadi itu beberapa bonus kalau kita kuliah di luar negeri. Baik, luar biasa ini membahas kaitan dengan pengalaman seseorang ini memang asik dan inspiring lah untuk orang lain ya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Masih saya Muhammad Ridwan Rifai dan dulur kita Jayadi Hanan PhD, itu yang singkatnya titelnya. Kalau tadi panjang ada 5 titelnya, jadi pendek bela ya. Secara kawan dewe kan tidak ada pula diskon titelnya marahi dak. Nah, tadi ngomong-ngomong masalah pendidikan, kira-kira pandangannya dengan pendidikan anak-anak milenial sekarang ini seperti apa? Kalau bandingkan dengan kebutuhan level standar pendidikan yang dibutuhkan. Era sekarang itu ada dua. Kalau secara politik kan ilmu kita politik ya. Secara politik era sekarang itu era yang berbeda dengan ketika kita mulai kuliah duluan. Sekarang itu era demokratis. Ya, jadi dari sisi itu berarti pendidikan untuk anak-anak milenial itu haruslah pendidikan yang demokratis. Arti demokratis itu adalah guru, dosen itu harus mengajar dengan memberi kesempatan kepada para mahasiswa itu untuk ekspresi dirinya. Jadi tidak bisa misalnya cara belajar kita suruh mereka nyatet baik kayak gitu. Kan kita dulu kan galak itu juga suruh nyatet, habis itu ulangan. Nah, itu tidak cocok dengan anak milenial. Lewat sudah masanya. Lewat masanya. Ini bukan yang dulu itu salah. Tapi beda masa. Era berbeda. Beda era. masa, beda pendekatan. Karena mereka akan hidup di era yang berbeda dengan kita. Itu satu. Jadi aku ke Palembang ini antara lain adalah punya program namanya pelatihan guru untuk pendidikan demokrasi. Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Universitas Paramadina dengan Konrad Adenauer Stiftung Jerman. Kerjasama. Kami melakukan pelatihan ini di seluruh kota di Indonesia sudah berlangsung sejak 2007. Alasannya kenapa tadi yang kau sebut? Bahwa kita perlu memasyarakatkan pendidikan yang demokratis. Karena pendidikan yang demokratis itulah satu yang cocok dengan sistem politik kita sekarang, yang kedua yang cocok dengan perkembangan zaman. Orang tidak bisa lagi dicekoki cara mendidik itu. Nah, yang kedua, anak-anak milenial ini hidup di era yang disebut dengan era informasi, era teknologi. Jadi
kita dosen atau siapapun yang mengajar itu tidak bisa lagi menjadikan dirinya hanya sebagai pusat informasi. Karena informasi itu ada di mana-mana. Oh iya. Dalam genggaman bahan. Dalam genggaman. Ya, okay. Jadi zaman kita dulu kan tidak katik Profesor Google atau paman Google kan? Atau Mbah YouTube. Atau Mbah YouTube. Katik. Sekarang itu kita belum tahu, mereka udah tahu duluan. Iya, ya? betul. Nah, karena itu pola pendidikan itu harus sedapat mungkin melibatkan mereka untuk memanfaatkan berbagai informasi yang mereka terima. Nah, apa peran dosen, peran guru di situ adalah membantu memberi mereka guidance, panduan. Karena informasi banyak, pertanyaannya mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang berguna, mana yang tidak. Nah, itu namanya anak masih muda, anak-anak milenial kan, dia belum sepenuhnya tahu mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Ya, nah itu yang bisa dibantu oleh dosen atau guru untuk proses pendidikan. Kalau itu dilakukan, saya kira itu suatu pola pendidikan yang cocok dengan generasi milenial. Dan itu menurut saya wajib dilakukan. Apalagi pemerintah kan sekarang salah satu esensi dari program Merdeka Belajar itu kan itu. Nah, yang ketiga, anak-anak milenial itu harus belajar dengan cara yang dikaitkan dengan apa prakteknya dalam kehidupan. Kalau dia belajar ini manfaatnya apa sih untuk kehidupan? Iya. Jadi harus ada korelasi antara misalnya belajar jurnalisme. Kalau itu tidak dikaitkan dengan TV seperti kita kan, mereka tidak bisa, akan sulit untuk menerimanya. Jadi 3 pola itu saya kira yang antara lain yang perlu kita terapkan kalau menjadi dalam dunia pendidikan kita secara umum, bukan hanya di tingkat mahasiswa, tapi mulai dari tingkat SD sebetulnya. Iya, jadi praktis lah ya mereka ya. Iya, betul. Kita nih Jai lagi ada di Kambang Iwa. Iya. Ingat gak zaman kita kuliah tahun 90-an dulu, kalau lewat sini masih sepi. Iya, sepi betul. Ini jalur aku naik angkot. Betul. Dari Pelaju. Berhenti di Ampera, naik yang jurusan Bukit, lewat sini biasanya. Nah, betul. Iya. Maka aku ngomong tadi, ini zaman kita kuliah dulu jalur ini masih sepi, sekarang ini sudah jingolah dewek. Banyak kemajuan. Inilah yang namanya kemajuan zaman. Lagi pula lah dalam tahun 90, 30 tahun, 1 tahun yang lalu. Atau lebih dari separuh kita kan. Nah, jadi kaitan dengan milenial pendidikan sudah diberikan. Kalau untuk Sumsel sendiri, walaupun ada di pusat, kira-kira apa sumbangsi pemikiran dulur kita Jayadi untuk pendidikan kita? Sedikit saja mungkin. Sumatera Selatan ini kan kaya sekali dengan sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusianya juga tidak kalah. Dalam sejarah kan terbukti kita punya tokoh-tokoh di tingkat nasional dari zaman dulu sampai sekarang, punya tokoh-tokoh di tingkat nasional. Jadi aku kira adalah kuncinya pada satu, bagaimana pemerintah itu melakukan sinergi yang baik antara sumber daya manusia yang bertebaran, bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Itu banyak. Nah, itu bagaimana tuh disinergikan untuk mengelola baik sumber daya alam yang ada di sini maupun sumber daya yang sifatnya non alam. Misalnya, kenapa tidak kita menjadi salah satu pusat pendidikan di daerah Sumatera? Misalnya pusat pendidikan. Selama ini kita kenal Jogja, ya kan? Atau Jakarta. Berbondong-bondong. Iya kan? Ke Jawa. Nah, ini bisa menjadi salah satu tempat yang sangat potensial karena baik sumber daya alamnya, sumber daya manusia itu sangat mendukung. Kita punya jaringan yang kuat. Tinggal bagaimana diorkestrasi oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah masing-masing, seperti kota atau kabupaten, sinergi itu dilakukan dengan baik. Ya, sedikit saja mungkin ada kata-kata atau inspiratif untuk yang nonton kita sore hari ini. Ya, saya itu punya moto begini ya, hidup adalah belajar, mencintai, dan berbahagia. 3 itu. Hidup, belajar, mencintai, berbahagia. Belajar itu artinya kita harus selalu siap dengan informasi baru, selalu siap dengan inovasi-inovasi baru. Mencintai itu kalau kita harus ketika sudah memilih sesuatu, maka kita harus cinta dengan apa yang kita pilih, pekerjaan, keluarga, profesi. Dengan begitu kita bisa excellent. Kita bisa maksimal. Kalau kita tidak mencintai apa yang kita miliki, apa yang kita pilih, maka kita tidak bisa maksimal. Kita tidak bisa fokus. Nah, kalau kita sudah belajar dan mencintai, insya Allah kita akan berbahagia. Siap, kan tujuan hidup manusia itu di mana-mana bahagia kan? Bahagia. Siapa udah galak bahagia? Bahagia dunia akhirat.
Iya. Kalau baca. Minimal dunia lah dulu. Dunia kan? dulu lah, karena Iya. akhirat belum sampai gitu. Iya. Iya, Biasanya kalau bahagia di dunia, Insya bahagia Allah. juga di akhirat. Katanya, Iya, kata Kiai. Mudah-mudahan. Iya. Baik, terima kasih ya. Ngobrol dengan dulur kita nih Jayadi Hanan PhD, titel S2-nya tidak aku sebut karena panjang nih yang tadi. Ada MSc, Iya. ada MAI. Betul ya? MAIA, MAIA, ada MA. MA. Nah, iya, lagi-lagi ya bukan karena kegalaan sekolah. Ya, Karena memang beasiswa yang tersedia. memang iya. Tapi mudah-mudahan menginspirasi bahwa dengan belajar, insya Allah dengan pengalaman tadi filosofinya bisa menggapai bahagia terakhirnya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi kita. Terima kasih. Dan sampai jumpa karena nak balik ke Jakarta lagi. Ya kapan-kapan ketemu lagi di Palembang ya. Oke, baik pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam Bukan Basa-Basi. Banyak sekali yang bisa kita ambil dan kita petik dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Akhir kata saya Muhammad Ridwan dan terima kasih. Sampai jumpa.